Jabatan itu kalau saya memahaminya, itu kan bukan hanya persoalan kepercayaan, Kepercayaan. bukan hanya kepercayaan atasan atau Atasan. pimpinan kepada anak buahnya, tapi kan sekaligus perintah. Oh, perintah. Yang penting adalah kesiapan mental kita untuk di mana kita berada, Hmm. pada posisi apa kita saat itu, dan Hmm. apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kahmitivers. Salah satu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Suami tidak punya uang, istri tidak punya uang, sehingga banyak anak muda yang menunda pernikahan karena berita-berita kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga isu pekerjaan itu menjadi sangat dinanti-nantikan, termasuk bagaimana mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik. Nah, Kahmitivers, pada kali ini kita akan berbicara dengan orang yang memulai karir di sebuah perusahaan dari bawah, dari staf yang paling bawah, dan sekarang beliau menjadi sekretaris perusahaan di Bulog. Jadi kalau teman-teman di rumah ada beras, maka kali ini kita bertemu dengan orang yang mengelola beras dan lain sebagainya. Beliau bekerja di Bulog. Selamat datang Bang Awaludin Iqbal. Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang Bang Awaludin sebagai Sekretaris perusahaan Bulog. Bulog, ya. Sudah berapa lama di Bulog, Bang? Di akhir 1996 ya. Kemudian ya pengangkatan atau status itu kan waktu itu tahun 97 sampai dengan sekarang, kurang lebih sekitar 26 tahun ya. Dari 26 tahun bekerja di Bulog. Dimulai dari jabatan staff, apa itu, Bang? Dari staf, dari pelan masuk kan sebagai staf ya. Saya baca di sini latar belakang Abang adalah sebagai ketua Senat FISIP mahasiswa UNAIR. Ini kan jabatan paling bergengsi. UNAIR ini kampus terbaik loh, Bang, di Indonesia, ya kan? Kemudian Bang Awaludin Iqbal juga sebagai Ketua Umum HMI Cabang Surabaya. Aktivis, punya jaringan banyak, tiba-tiba bekerja di sebuah perusahaan mulai dari awal. Itu ada konflik nggak, Bang? Ya, kita harus realistis ya. Artinya ketika kita berada dalam satu tanggung jawab di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi saat itu, Bulog masih menjadi lembaga pemerintah dan departemen. Jadi status kita ya pegawai negeri dulu, ASN sekarang. Maksud saya gini, Bang, ada nggak yang mengejek Abang? Ngapain sih lu masuk di Bulog? Kan bisa ngubungin senior, alumni, bisa langsung jadi tenaga ahli di DPR. Ada nggak begitu-begitu, Bang? Nggak ada. Pilihan ya. Ada yang memang jalur itu, ada yang jadi pengusaha, ada yang kemudian jadi pegawai negeri, ada yang jadi politisi. Itu kan pilihan. Pilihan ya. Pilihan yang ada pada masing-masing kita gitu. Tapi yang terpenting bahwa pilihan itu harus disadari. Pilihan itu artinya bagian dari planning kita. Jadi ketika kita lulus kuliah, kita sudah tetapkan. Plan A, plan B, plan C itu harus ada. Dan kita harus siap. Kalau plan A-nya waktu itu apa, Bang? Lulus kuliah? Sekolah. Oke. Sekolah saat itu. Kita sudah daftar. Ada beberapa pilihan untuk sekolah saat itu. Kemudian karena ketika masuk kan biaya ya. Biaya. Kendala masalah biaya, hanya batal plan A. Plan A, Pak ya. Kemudian kita masukkan beberapa aplikasi, termasuk pilihan untuk menjadi pegawai negeri. Salah satu pilihan. Nah, jadi mengikuti tes, kemudian alhamdulillah saya waktu itu sebetulnya tes di beberapa instansi pegawai negeri dan sempat menjadi pegawai pemerintah daerah di Lamongan. Di Lamongan, Pemda. Kemudian ternyata tes yang di Bulog masuk. Nah, itulah kemudian kita memilih mau milih yang mana nih. Ya, semangatnya karena kita berpikir untuk kenapa di Bulog menjadi pilihan ya. Jujur aja ada pertimbangan salary, jadi itu kan pilihan ya. Pilihan kita. Nah, kemudian yang lain adalah kesempatan untuk sekolah juga gitu sebetulnya. Nah, saya punya sebuah, boleh dikatakan mungkin cerita ya. Jadi ketika kita
dihadapkan pada satu pilihan yang pertama untuk sekolah, memang sebetulnya kita bisa juga ya mencari pendanaan, beasiswa dan sebagainya, gitu kan. Tapi itu kan prosesnya jadi panjang. Saat itu karena kita pertimbangan kuliah itu, dan ketika kita kerja ya, udah kerja, kesempatan itu datang dan kita bisa melanjutkan kuliah di tempat yang sama, yang saat itu kita tidak bisa lanjutkan, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, tapi dibiayai oleh perusahaan. Artinya bahwa keinginan yang kuat pada satu masa, itulah saya punya keyakinan tentang doa itu. Doa. Kalau di HMI kan berdoa dan ikhtiar itu kan sebetulnya memang bagian dari ikhtiar kita, tawakal kita dan ikhtiar kita itu ya selain berikhtiar untuk mencapai yang kita cita-citakan juga seharusnya kita ya berdoa juga gitu ya. Dan itu kekuatan doa yang ada dalam diri kita itu ya kita yakini bahwa kalaupun tidak sekarang, suatu saat akan bisa dipenuhi. Saya mengalami itu. Dengan biaya yang mungkin ukurannya saat itu sudah cukup besar, tapi ketika 13 tahun kemudian dengan biaya yang lebih tinggi dari itu, kita bisa kuliah lagi di tempat yang sama dengan jurusan yang sama yang kita inginkan saat itu. Proses Abang dari tahun 97 kemudian sampai 27 tahun ya, betah 25 tahun betah bekerja di Bulog. Sedikit-sedikit naik, akhirnya dipercaya menjadi sekretaris perusahaan. Apa yang bisa Abang refleksikan? Maksudnya kan ada yang bilang kalau kita bekerja di perusahaan itu nggak cukup cerdas saja, cuma harus punya kecerdasan emosional. Apa kira-kira tipsnya itu, Bang? Ada kombinasi dari semuanya ya. Kita juga selain harus mengasah kemampuan. Kemudian integritas. Ya. Kemudian kita bisa melihat secara persoalan itu secara lebih holistik gitu, sehingga helikopter view kita harus lebih tinggi sehingga kita bisa melihat persoalan itu lebih utuh. Kemudian kita berada di mana posisi kita, itulah kemudian menjadi sikap kita. Menurut saya dalam semua persoalan kita mesti melihat itu, mengkombinasikan semuanya. Di samping persoalan-persoalan detail kita juga harus tahu. Nah, dengan kita mulai dari bawah itulah kita memahami persoalan-persoalan detail dari sebuah pekerjaan itu. Nah, menurut saya itu juga penting. Jadi tahu detailnya, kita bisa punya wawasan yang lebih luas, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan, menganalisa semua persoalan yang ada di situ, dan itu salah satu yang kita bisa peroleh dari aktivitas kita berorganisasi. Nah kembali ke organisasi itu, Bang. Abang tadi kan pernah menjadi ketua umum HMI Cabang Surabaya. Ini kan jabatan yang sangat wah lah ketika itu kan. Kemudian menjadi ketua Senat Mahasiswa FISIP Unair. Seharusnya Abang kan lulus kuliah langsung jadi caleg, Bang. Ya enggak? Kalau untuk ukuran sekarang loh. Ya kan? Nah, maksudnya gini. Dengan latar belakang yang wah dibandingkan dengan mahasiswa lain, tiba-tiba Abang bekerja dari awal di sebuah perusahaan, ada nggak perasaan waktu itu dibanding karyawan-karyawan lain ini gue lebih gitu loh? Harus ada perasaan itu, tetapi kita juga harus membuktikan bahwa kelebihan kita di mana. Kita bisa bandingkan dalam satu angkatan gitu ya, satu angkatan di kita kan pasti bisa buktikan itu. Misalnya kemampuan kita untuk, karena kita terbiasa ya di organisasi kan berbicara di depan umum, kemudian kita biasa menangani sebuah aktivitas seremonial misalnya, itu kan kita biasa, dan itu kita pakai. Pastinya pimpinan kita atau atasan-atasan kita pasti akan melihat bahwa ternyata beda gitu. Kita yang punya pengalaman, kita yang pernah berada dalam satu organisasi dengan yang belum pernah atau paling tidak terlalu intensitas pengalaman organisasinya nggak terlalu banyak, itu pasti beda. Itu pasti beda. Nah, itu yang kita sampaikan. Justru kalau kita merasa lebih kemudian kita sombong, malah pimpinan nggak suka ya? Ya tidak, iya. Artinya begini, kita merasa lebih itu kan menjadi sebuah bekal, keberanian kita untuk tampil pada saat diperlukan. Ada beberapa kondisi yang saya pikir itu mungkin di buku nggak ada, nggak ada teksnya ya. Di buku mungkin hanya yang disebut inisiatif. Inisiatif itu penting, saya perlu. Tapi bagaimana sebuah kondisi itu bahwa
inisiatif itu diperlukan. Nah, bisa diberikan contohnya nggak? Jadi gini, ini teknis banget ya, teknis banget. Misalnya dalam sebuah kegiatan upacara saja, kebetulan saya berada di bagian itu, di TU dan Humas, karena memang background akademis saya mendukung itu. Bagaimana kita mengatur sebuah aktivitas gitu, yang kan sebenarnya biasa, menyampaikan, mengumumkan kepada semua peserta upacara untuk kumpul. Ini kan kita bukan tentara. Kita bukan apa namanya militer gitu, yang terbiasa dengan komando yang di sipil itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Bagaimana kita sudah mencoba untuk mengajak gitu, itu kan tidak langsung otomatis. Nah disitulah kita kemudian berpikir gimana ya caranya supaya peserta ini bisa langsung segera kumpul. Karyawan maksudnya. Karyawan ya kumpul. Untuk upacara. Ya kita itu berpikir gitu. Kita ambil mix, kemudian kita sebut beberapa orang untuk maju, dan langsung kita siapkan. Begitu kita siapkan, itu yang lain pasti datang. Bahwa memang sudah dimulai. Iya. Saya pikir itu adalah satu inisiatif ya, inisiatif yang dalam prakteknya salah satunya seperti itu. Hal kecil saja, sepertinya biasa, tetapi menurut saya bahwa inisiatif untuk bagaimana memecahkan satu persoalan dalam satu kondisi itu diperlukan punya pengalaman di dalam beberapa kondisi yang mungkin konteksnya berbeda, ya itulah kita bisa lakukan. Oke. Nah, latar belakang Abang sebagai aktivis itu tentu berkontribusinya apa dalam karir Abang? Kita sampaikan ya, dan orang juga melihat. Meskipun kita tidak perlu berkampanye untuk bahwa saya adalah pernah menjadi ini dan pernah mengelola sebuah organisasi atau menjadi pemimpin organisasi, itu kan pasti akan ketahuan dengan sendirinya. Baik secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Dan itu mestinya akan dilihat. Kalau dalam bahasa politik akan dihitung. Itu akan paling tidak dari pertimbangan. Tidak perlu kita menjelaskan kepada orang lain siapa kita ya. Yang penting kontribusi kita untuk perusahaan itu ya. Itu kan orang kan pasti akan melihat. Itu saya salah satu nilai yang diperhitungkan juga. Jadi sebetulnya siapapun kita ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan, orang nggak peduli latar belakang kita sebetulnya ya. Sebetulnya apa gitu. Ya, jadi kan kita harus menyeimbangkan. Pengalaman itu kan built-in ya di dalam kita, artinya menjadi bagian dari kita, akan secara otomatis kita akan bawa. Kemudian kemampuan teknis itu kan juga sesuatu yang harus kita miliki, kemampuan teknis itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu kelebihan atau keunggulan kita dibanding yang lain. Jadi tadi yang sampaikan memanfaatkan jaringan, karena kita sudah punya pernah jadi organisasi, kemudian kan otomatis kan punya komunikasi atau jaringan dengan yang lain. Ya itu penting juga gitu. Tapi menyepadankan bahwa kita adalah orang yang layak, itu kan itu harus punya kemampuan itu. Kita terwarnai nggak sih dengan pengalaman tadi, dengan apa yang pernah kita lalui atau menjadi pimpinan sebuah organisasi itu apakah membekas atau tidak? Betul. Karena kalau tidak membekas kan orang hanya katanya pernah jadi ini kok begitu gitu. Iya. Hal yang seperti ini menarik. Jadi kalau dulu ada orang yang menyampaikan motivator memantaskan diri bahwa kita itu pantas berada dalam posisi itu. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan, sebetulnya pimpinan, teman-teman kita sesama karyawan nggak butuh bahwa kita pernah ini, yang dia butuhkan adalah siapa kamu sekarang, apa yang kita kontribusikan. Betul. Kalau kita berkontribusi bagus, barulah mereka bertanya, kamu dulu apa sih? Jadi kita nggak perlu menceritakan. Oke, Bang Awaludin Iqbal, 27 tahun di Bulog. Tentu tidak semuanya cerita tentang yang senang, pasti ada duka, segala macam kan. Nah, apa yang Abang alami dari tahun 97 sampai sekarang suka dukanya? Kemudian Abang yang paling menarik adalah konsisten, terus tidak resign ya, tidak berhenti, tapi terus di situ baik buruk tetap Abang lanjutkan sampai jadi sekretaris perusahaan. Naik turun itu kan ya biasa, dinamika itu pasti terjadi pada kita semua. Abang ngomong biasa karena sudah mengalami. Ya artinya, jadi gini, kita kan memahami bahwa yang namanya hidup itu kan ada pasang surut itu biasa. Tinggal kita menyiapkan diri menjadi apapun kan gitu. Dalam posisi apapun itu kan seperti itu.
problemnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri secara mentalitas kita ya, bahwa kita siap dengan kondisi apapun. Menurut saya seperti itu. Apa yang misalnya gini, sebagai staf ya, kalau saya kan mulai staf di Surabaya, di mana saya pernah jadi ketua cabang di situ. Kita harus menyadari posisi kita sekarang ini adalah sebagai staf di sebuah perusahaan. Staf perusahaan. Ya, sedikit lupakanlah masa lalu. Lupakan masa lalu. Mulai karir dari bawah. Sama juga ketika kita mulai masuk kuliah kan juga orang tidak mengenal kita gitu. Jadi ya harus sama posisinya. Menurut saya yang penting adalah kesiapan mental kita untuk di mana kita berada, pada posisi apa kita saat itu, dan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat itu. Menurut saya itu yang terpenting. Karena mungkin ya ini adalah sesuatu kalimat yang umum, bahwa kalau hati kita tidak bisa menerima itu kan semakin berat. Kalau hati kita tidak menerima posisi kita, itu akan semakin berat. Jadi kalau pekerjaan atau posisi itu bisa kita terima, itu saya pikir kita akan menjalaninya dengan lebih ringan. Bahwa ada iyalah, kita ini manusia bukan mesin yang kita bisa pindah kemana satu tempat. Kita masih punya rasa juga, punya perasaan. Punya perasaan senang, tidak senang itu biasa. Tapi kan kembali lagi bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita capai pada saat itu. Kalau pimpinan kita ya dalam sebuah unit kerja itu kan akan melihat kinerja kita. Alhamdulillah saya karir itu normal sih. Normal. Artinya ya boleh dikatakan agak lebih cepat dikit lah. Agak lebih cepat. Di antara pada saat itu. Kemudian mengalami yang bukan stagnan, tapi periode itu lama pada posisi yang sama. Saya menjalaninya itu dengan normal saja sebetulnya. Dari Surabaya, staff 97 sampai 99 saya naik, jadi ada jabatan lah gitu ya di Surabaya juga. Di Surabaya juga, oke. Kemudian sampai 2003 masih di Surabaya, 2005 mulai naik jabatan di satu wilayah, ada nama Jogputus subdivisi regional gitu ya. Di mana? Di Madiun, kemudian pindah masih di wakil kepala subdivisi regional, kemudian masih di Jawa Timur. Saya lama di Jawa Timur, sekitar 16-17 tahun. 16-17 tahun. Baru bergerak tahun 2013 itu ke Jogja. 2013 pindah ke Bulog Jogja. Bulog Jogja, jadi memimpin wilayah Jogja lah. Kemudian 2014 pindah ke Jakarta, kemudian pernah di Riau 2016. Kepala Bulog Riau. Bulog Riau di 2016, kemudian ke Kalimantan Selatan, balik lagi ke kantor pusat 2019. Ya cukup keliling lah, tidak banyak tapi cukup bisa melihat bagaimana pekerjaan itu di masing-masing wilayah. Dan saya pikir masing-masing wilayah punya dinamika dan punya sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Alhamdulillah bisa atau pernah berada pada wilayah itu. Misalnya begini, saya memahami bahwa bukan di beras ya, bahwa tidak cukup hanya beras, bahwa beras itu ada preferensinya, bahwa masyarakat kita ternyata ada yang suka beras pulen, ada yang suka beras perak. Itu benar-benar kita rasakan ketika saya di Riau. Karena di Riau itu kan masyarakatnya kan relatif heterogen ya. Yang terbesar kita bisa sebut lah, misalnya Minang, Melayu, itu biasanya preferensinya adalah beras prak misalnya kan. Kemudian orang Batak dan Jawa yang terbesar empat itu pulen. Saya bisa merasakan bahwa bisa memahami itu dan itu real. Itu adalah ketika saya di sana. Artinya memang ada masyarakat yang berbeda, keberagaman. Kemudian di Kalsel misalnya, ada satu varietas tertentu di situ yang menjadi konsumen terbesar dari masyarakat di situ, yang jenis kita sebut dengan beras siam ya, beras siam mutiara macam-macam itu. Itu agak perah dan berbeda dengan perah yang ada di Riau dan Sumatera Barat misalnya. Jadi memang saya bersyukur itu. Bisa ditempatkan di berbagai daerah. Kemudian bagaimana wilayah kepulauan. Di Kepulauan Riau itu kan wilayah kepulauan. Bagaimana mereka mendapatkan kebutuhan. Dan saya kan pernah berkunjung ke beberapa pulau. Dan saya bisa merasakan Indonesia luar biasa. Indonesia memang kaya dan apa, ya saya bersyukur pernah berada di wilayah itu. Ini begini Bang Iqbal. Salah satu yang pertanyaan banyak orang, kita ngomongin dunia kerja ya.
ketika orang mau memutuskan untuk resign gitu. Ya. Karena loyalitas terhadap perusahaan tidak seperti dulu lagi. Anak-anak Gen Z ini kalau bosan sedikit resign. Ya. Kalau emang merasa harga dirinya dilecehkan di situ, dia nggak nyaman, keluar. Apa yang Abang alami selama 25 tahun ini? Pernah nggak Abang ada kepikiran untuk resign? Dan apa yang membuat Abang terus bertahan di Bulog ini gitu? Agak sulit untuk menjawab kenapa kita tahan ya. Artinya bahwa ya mungkin kan bagi sebagian orang yang ingin punya tantangan lebih atau boleh dikatakan sering berada pada posisi tidak terbiasa berlama-lama di zona nyaman gitu, perlu tantangan baru dan sebagainya gitu. Kan akan berbeda cara pandangnya dengan kita yang tetap berada di sini. Itu kan pasti punya argumentasi masing-masing. Abang pernah nggak menasihati orang karyawan Bulog yang mau resign, terus akhirnya nggak jadi resign? Ada beberapa yang. Apa yang Abang sampaikan ke orang-orang itu biar mereka nggak resign? Resign atau tidak? Itu kan kembali pilihan masing-masing orang. Dan kita terus sampaikan bahwa sebetulnya kita bisa berbuat. Kan kita mesti tahu apa yang kita cari. Apa pendapatan, tantangan pekerjaan, atau dalam hal ini pengakuan, karir misalnya. Kalau saya ada yang resign memang pernah. Itu saya tidak berhasil untuk itu. Karena alasannya bukan persoalan ketidakpuasan. Bukan persoalan keterikatan. Tapi ada faktor tertentu yang membuat mereka memang harus mengambil pilihan itu. Jadi bukan persoalan keterikatannya, engagement, pegawai dan sebagainya, bukan itu. Itu yang saya tidak berhasil. Tetapi untuk beberapa case yang misalnya mereka berpikir, udahlah saya jadi staff aja. Kemudian mereka ingin jadi staff dan ingin pindah ke satu tempat gitu, yang dimana dia bisa nyaman hanya jadi staff. Pertama bahwa pimpinan mengangkat seseorang untuk berada dalam kantor itu kan pasti dengan pertimbangan. Tidak menurut pandangan dari atasannya itu orang itu mampu. Yang kedua, jabatan itu kalau saya memahaminya, itu kan bukan hanya persoalan kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan atasan atau pimpinan kepada anak buahnya, tapi kan sekaligus perintah. Oh, perintah, oke. Ya kan, perintah. Nah, memahaminya seperti itu. Jadi ketika orang yang bermaksud untuk hanya menjadi staf saja, itu harus melihat ini sebagai bukan hanya kepercayaan jabatan itu perintah. Sepanjang kita masih ingin berada dalam satu perusahaan ini, ya perintah itu harus dilaksanakan. Kalau percayaan boleh kita tolak, tapi kalau perintah tidak bisa. Sepanjang kita masih di situ. Kepercayaan. Jadi kalau pilihannya adalah karena tadi ya, orang ini tidak terbiasa berlama-lama dalam zona nyaman, kita nggak bisa, itu pilihan. Nah, itu tadi Bang. Tadi kan Abang menceritakan kalau karir Abang di Bulog itu walaupun agak lama, tapi bertahap naik. Tapi kan ada juga orang yang nggak naik-naik, lama sekali naiknya. Kira-kira apa Bang sebabnya orang ini nggak diberikan kepercayaan oleh perusahaan itu? Ya itu kan perlu introspeksi ya. Jadi begini, samalah pada pilihan kita kepada dalam pemilihan umum. Politik itu kan persoalan persepsi. Yang itu ada pada masing-masing orang. Jadi ketika misalnya memilih orang dalam jabatan tertentu, itu ada unsur persepsi, subjektivitas tetap ada. Kita ini orang, bukan barang. Subjektivitas penilaian itu tetap ada. Nah, meskipun juga bahwa ada faktor lain. Ya, itu yang dikatakan dengan kapabilitas, kemampuan dan integritas. Integritas itu kan dari rekod. Kapabilitas juga dari rekod. Jadi bagaimana orang itu rekodnya seperti apa. Dan satu yang kita sebut dengan dedikasi. Kalau saya lebih menyampaikan bagaimana orang itu punya komitmen terhadap pekerjaan. Terhadap tanggung jawab ya, komitmen terhadap tanggung jawab. Tadi bagus tuh Abang ngomong kita harus berdamai dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Sudah menerima gitu ya. Gini Bang, kalau istilahnya bagus sekali itu berdamai ya. Karena misalnya ada dua pilihan. Ada perusahaan A, perusahaan B. Di perusahaan A ini kita digaji 10 juta per bulan. Tapi ini pekerjaannya sesuai dengan passion kita. Sementara di perusahaan B, kita dijanjikan gaji 15 juta. Tetapi ini nggak sesuai dengan passion kita. Nah kalau menurut Abang kita harus pilih yang mana? Tidak bisa hitam putih.
Karena hitam putih, ya? tidak bisa hitam putih, begitu menurut saya ya. Karena kan kondisi seseorang itu berbeda dalam satu waktu. Ketika orang dalam posisi tertentu sedang membutuhkan biaya, uang, itu pasti dia akan memilih itu. Oh, oke. Dan itu tidak salah. Karena Tidak salah. Dia pada saat itu sedang membutuhkan itu. Ya kan kita tidak bisa mengatakan bahwa kan selalu berada dalam posisi yang sama secara psikologis ya. Kan tidak sama. Ada orang yang ketika pada posisi itu, saya nggak terlalu butuh duit. Saya cukup bisa manage itu kok misalnya. Dan dia yang diperlukan adalah pengakuan, misalnya penghargaan dari atasan misalnya kan, perlakuan terutama pengakuan itu kan karir dia nanti ya. Atau suasana pekerjaan. Saya pernah berada dalam satu suasana ketika rasanya kalau liburan itu ada yang hilang. Rasanya pengen ke kantor aja gitu. Karena memang suasana yang terbangun di kantor itu nyaman gitu. Jadi bagaimana kita bisa nyaman? Sama lah dengan beberapa. Jadi walaupun sebetulnya libur, rasanya pengen ke kantor aja gitu. Itu karena ketemu dengan lingkungan pekerja, dengan kantor yang mungkin menyenangkan. Kalau kondisi seperti itu, saya yakin orang tidak akan kepingin resign ya. Nah, cuman kembali lagi yang dihadapi setiap orang itu kan tidak selalu sama dalam sepanjang waktu itu. Ada satu waktu tertentu yang dia memang memerlukan kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda ya. Nah, Bang, tadi kan Abang bicara ada karyawan berlatar belakang aktivis, ada yang tidak aktivis. Ya. Misalnya nih Bang, ada dua pilihan. Misalnya ada dua calon karyawan. Satu karyawan ini latar belakangnya aktivis, yang kedua non-aktivis. Okay. Tapi yang aktivis ini, Abang perhatikan ini orangnya mau sombong gitu loh. Merasa latar belakangnya bagus, tapi punya kapasitas. Sementara yang non-aktivis ini mau belajar, loyal, taat, dan segala macam gitu loh. Abang kira-kira pilih yang mana? Kalau kurang sombong itu kan kontraproduktif apa tidak dengan jabatan atau pekerjaan yang akan dia emban. Menurut saya kan seperti itu. Saya pikir yang perlukan itu adalah aktivis yang punya kemampuan. Aktivis yang punya kemampuan. Ya. Karena begini Bang Iqbal, bukan sekali dua kali saya dengar ada alumni HMI maupun alumni PMII, GMNI, dia sering ngomong, saya kalau untuk mencari karyawan di perusahaan saya, karena ini bisnis, saya nggak mau anak HMI. Kenapa? Mending saya cari anak yang non organisasi. Karena saya pernah punya pengalaman dia nipu saya gitu loh. Iya, artinya itu kan ya tadi kan kemampuan dan integritas. Oke. Saya pikir sebagai aktivis kita bisa bacalah. Di kita kan sama. Disaring bahwa semua yang masuk HMI itu punya kemampuan dan punya integritas yang sama. Ya, semua kita kan nggak pernah melakukan rekrutmen itu. Betul. Proses pengkaderan memang mewarnai. Ya, tapi kan tidak bisa pastikan bahwa akan sama semuanya kan tidak seperti itu. Makanya tadi kan kita sampaikan bahwa pengalaman organisasi penting, tapi itu harus didukung juga dengan kemampuan dan integritas. Oke. Menurut saya itu penting. Jadi menarik, Abang itu tidak cepat memvonis orang ya. Ini sebagai orang SDM berarti ya. Maksudnya ketika Abang melihat ini terkesan orang ini, ada sombong, kemudian Abang nilai ini kontraproduktif atau tidak dengan perusahaan. Oke Bang, ini saya juga lihat Abang itu termasuk berhasil lah membentuk tim di Bulog itu dengan teman-teman maksudnya, sehingga Perum Bulog itu dapat penghargaan PR Person Award ya tahun 2003 dari Iconic. Itu gimana suasana kerja di kehumasan di Bulog itu? Alhamdulillah kita didukung oleh teman-teman yang punya pengalaman juga di bidang itu. Dan terutama Kabag Humas saya bisa membentuk sebuah tim yang solid ya. Tapi ada peran dari Kementerian BUMN juga di dalam memberikan arahan atau kebijakan kehumasan itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita dilatih gitu ya. Ada sebuah kebijakan menurut saya yang bagus, apa yang disebut dengan membuat sebuah agenda setting dan mengevaluasi di perencanaan. Kemudian bagaimana memenuhi informasi tentang perusahaan kita dengan berita-berita yang positif. Ya. Bahwa ada berita negatif itu kan sesuatu yang agak sulit ya kita bisa menghindari, karena kita mengelola pekerjaan yang tidak ringan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau ada berita negatif tentang perusahaan, bagaimana langkah-langkahnya, Bang?
Kalau kita bisa melihat eskalasinya ya. Yang penting kan menurut saya adalah jangan menghindar. Jangan menghindar. Itu adalah faktor yang paling tidak faktor beritaan yang ada pada saat itu. Kemudian kita kan perlu ya klarifikasi lah. Maksudnya ketika misalnya perusahaan kita mendapatkan isu negatif, kita jangan kabur gitu ya. Tetap kita hadapi ya. Perlu dihadapi dan perlu dijawab. Kalau memang itu fakta atau realitasnya memang seperti itu, ya kita menyampaikan bahwa iya, dan kita akan melakukan apa? Perbaikan. Ya. Itu lebih fair daripada kita misalnya menutupi atau menghindar dari pemberitaan itu. Jadi, kemudian yang kedua adalah ya bagaimana kita bisa meningkatkan pemberitaan positif itu, sehingga apa yang muncul itu adalah lebih dominan berita positifnya daripada berita negatifnya. Jadi ada dua rumus lah ala Bang Awaludin Iqbal dalam menyelesaikan krisis itu ya. Pertama, hadapi dengan kejujuran. Kemudian terus kita memproduksi konten-konten. Iya, kan pernah ada ungkapan menurut saya yang menarik ya, bahwa PR yang baik pun itu tidak akan bisa menutupi kinerja perusahaan yang buruk. Sebaik apapun PR itu tidak akan bisa menutupi kinerja perusahaan yang buruk. Jadi itu menurut saya rumus yang harus kita pakai. Iya. Kalau bahasa yang lain itu kan kebohongan akan menimbulkan kebohongan berikutnya kan. Baik, Bang Awaludin Iqbal, Abang sudah 27 tahun di perusahaan. Nah, Abang ingin ngomong apa sih sebetulnya sama anak-anak yang semester akhir ini yang mau lulus kuliah, sehingga mereka bisa seperti Abang? Maksud saya itu begini, konsisten, tidak merasa besar dengan latar belakangnya, mau belajar dari awal sehingga bisa mencapai sekretaris perusahaan gitu. Karena generasi sekarang ini Bang, ini menurut penelitian generasi strawberry. Jadi ketika sedikit kita bentak, dia bisa tersinggung. Gitu-gitu kan. Ya gampang untuk resign gitu-gitu. Gimana Bang lihat? Saya terutama untuk teman-teman aktivis ya, bahwa bersyukur kita berada di dalam sebuah organisasi, yang apapun namanya lah. Itu kan satu media yang harusnya bisa kita optimalkan posisi kita untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan posisi sebagai aktivis organisasi itu untuk meningkatkan kapasitas kita. Saya kalau bicara ke anak-anak saya yang sampaikan bahwa yang pertama adalah kita mesti bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan kita. Itu bertanggung jawab dengan apa pilihan kita. Menurut saya seperti itu, Mas. Itu yang menurut saya penting. Karena kita ini kan mesti punya itu tanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan. Kalau menghadapi ketersinggungan di dunia kerja itu gimana Bang? Sehingga kita tidak langsung mengambil keputusan yang emosional, tiba-tiba langsung resign, tiba-tiba langsung marah. Saya sering menyampaikan ke teman-teman saya bahwa marah dan gelisah, khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Marah, khawatir, gelisah tidak menyelesaikan masalah. Oke. Jadi artinya kita terkadang sering mengambil keputusan pada posisi kita dalam emosi yang tidak stabil. Marah itu kan nggak stabil kan? Nggak stabil. Gelisah, khawatir itu kan nggak stabil. Jadi pada posisi itu harusnya kita tidak mengambil keputusan. Kita pernah dulu misalnya ada karyawan yang dia karena dipindah marah dia. Kemudian saya bilang tenangkan dulu. Kalau kemudian dia Muslim, sholat 2 rakaat untuk menenangkan itu, dan jangan ambil keputusan sekarang. Jangan ambil keputusan sekarang. Kenapa? Karena dia sedang marah, sedang emosi. Kita ini kan diajarkan, Nabi la tahdhab, jangan marah, gitu. Karena marah itu akan menimbulkan kemarahan yang lain. Kemudian di Quran juga kita sampaikan bahwa termasuk siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selain mengamalkan hartanya dalam pada saat lapang maupun sempit, kan juga orang yang bisa menahan marah. Menahan itu kan mengendalikan, bukan berarti menghilangkan marah kan enggak. Kan dalam diri susah ya kita ya. Masa kita nggak punya marah nggak juga lah. Yang penting bisa mengendalikan. Itu ajaran. Menurut saya ini penting untuk kita semua bahwa ya tidak mengambil keputusan pada saat emosi kita tidak stabil. Baik, terima kasih sekali Bang Awaludin Iqbal sudah banyak memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik Kahmitivers, tadi Bang Iqbal mengatakan marah, gelisah itu boleh karena kita manusia.
Tapi marah dan gelisah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana proses Bang Iqbal dari tahun 97, sekarang dari awal bekerja di Bulog, sekarang menjadi sekretaris perusahaan. Intinya sabar, marah, dan komitmen dengan pilihan kita. Terima kasih. Salam Yakuza, tetap bahagia. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube Kahmi TV sekarang juga. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.